warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 Agribisnis 4A Politeknik Negeri Lampung akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok mengenai analisis studi kasus tentang pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah Mandiri KCP Banyumanik. Saya Ika Wulandari akan membahas tentang jenis-jenis pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri KCP Banyumanik, syarat dan prosedur pada Bank Syariah Mandiri KCP Banyumanik, dan masalah yang dihadapi serta solusi untuk menyelesaikan masalah pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri KCP Banyumanik. Bank Syariah Mandiri KCP Banyumanik resmi dibuka pada tanggal 27 Desember 2011 yang beralamat di Jalan Setiabudi, Kelurahan Sumurboto, Kecamatan Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah. Jenis pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri KCP Banyumanik yaitu pembiayaan mudharabah. Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan di mana seluruh modal kerja yang dibutuhkan nasabah ditanggung oleh bank. Fasilitas pembiayaan mudharabah antara lain pembiayaan dalam valuta rupiah dan US dollar, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, mekanisme pengembalian pembiayaan yang fleksibel, dan yang terakhir bagi hasil berdasarkan perhitungan revenue sharing. Syarat pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah Mandiri KCP Banyumanik. Bagi badan usaha syaratnya yaitu fotokopi rekening bank 3 bulan terakhir, fotokopi legalitas usaha, laporan keuangan 2 tahun terakhir, past performance 2 tahun terakhir, data objek pembiayaan, rencana usaha 1 tahun yang akan datang, akte pendirian usaha, dan identitas pengurus. Sedangkan bagi perorangan syaratnya adalah fotokopi rekening bank 3 bulan terakhir, fotokopi kartu keluarga dan surat nikah, fotokopi legalitas usaha, laporan keuangan 2 tahun terakhir, past performance 2 tahun terakhir, data objek pembiayaan, dan rencana usaha 1 tahun yang akan datang. Adapun prosedur pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah Mandiri KCP Banyumanik terbagi menjadi beberapa tahap, yaitu tahap solisitasi, tahap permohonan, tahap investigasi, tahap analisa, tahap persetujuan, tahap pencairan, tahap monitoring, dan yang terakhir tahap pembiayaan angsuran atau pelunasan. Selanjutnya, masalah yang dihadapi pada Bank Syariah Mandiri KCP Banyumanik. Dari hasil observasi dan wawancara pegawai Bank Syariah Mandiri dapat disimpulkan beberapa masalah sebagai berikut. Pertama, dari kebijakan Bank Syariah Mandiri yang menentukan bahwa pembiayaan dibedakan menjadi beberapa golongan, pembiayaan murabahah mikro, pembiayaan murabahah KPR, dan pembiayaan mudharabah. Berdasarkan pembagian pembiayaan tersebut, pembiayaan mudharabah berada pada golongan paling atas yang mengacu pada kelas pengusaha. Sementara calon nasabah pada wilayah tersebut masih banyak pengusaha yang sifatnya UMKM. Hal ini menyebabkan terhambatnya pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah Mandiri KCP Banyumanik, khususnya marketing, akan kesulitan untuk mencari pangsa pasar karena adanya persaingan antara bank syariah dan bank konvensional lainnya. Permasalahan yang kedua yaitu terjadi pada prosedur pembiayaan. Dengan persyaratan yang sedikit sulit, sangat tidak mungkin bisa diperoleh oleh banyak masyarakat karena usaha yang dilakukan oleh masyarakat Semarang kebanyakan masih usaha rumahan. Dengan demikian, masyarakat akan sulit untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan mudharabah. Permasalahan yang ketiga yaitu adanya persaingan dengan bank lain. Banyaknya bank di berbagai daerah menjadikan persaingan yang tak terhindarkan. Bank-bank tersebut sama-sama bersaing dalam mencari pasar. Hal ini menyebabkan pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah Mandiri harus bisa bersaing dengan pembiayaan-pembiayaan lainnya. Solusi yang dilakukan untuk mengatasi masalah pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah Mandiri KCP Banyumanik. Solusi dari Bank Syariah Mandiri. Pertama, Bank Syariah Mandiri perlu membuat produk pembiayaan mudharabah yang mana dari produk tersebut bisa dimanfaatkan oleh kalangan pengusaha mikro. Kedua, para marketing Bank Syariah Mandiri juga harus bisa merangkul semua aspek pasar di masyarakat, sehingga terjalin rasa kepercayaan oleh masyarakat. Ketiga, persyaratan permohonan pembiayaan harus bisa lebih fleksibel, artinya harus bisa menyesuaikan kondisi calon nasabah. Adapun solusi dari kelompok. Pertama, peningkatan kualitas preferensi mudarib dalam menerima amanah dan sahibul mal. Kedua, penerapan standar akuntansi yang memadai. Yang ketiga, peningkatan kualitas transparansi dalam kontrak, seperti penyusunan kontrak yang lebih terperinci dan pemakaian benchmarking. Sekian presentasi dari saya.
Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.